Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas penyelesaian soal dalam topik turbin uap dengan yang dimodifikasi gitu ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana turbin uap yang sederhana gitu ya. Nah, setelah itu ada modifikasi dan ini adalah salah satu modifikasinya adalah menambah satu buah turbin, gitu ya. Menambah satu buah turbin. Pada modifikasi-modifikasi sebelumnya kan adalah meningkatkan tekanan boiler, kemudian menurunkan tekanan kondenser tanpa merubah komponen gitu ya, tanpa menambah komponen. Nah, sekarang ini di reheat ini adalah menambah komponen. Nah, ide ini muncul itu dari permasalahan awal itu kan meningkatkan efisiensi siklus. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi siklus adalah meningkatkan tekanan boiler. Ketika tekanan boiler itu meningkat, maka otomatis temperatur penguapannya itu akan semakin tinggi. Nah, temperatur penguapan yang semakin tinggi eh, itu akan menyebabkan efisiensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, tapi masalah muncul. Masalahnya itu adalah ketika tekanannya terlalu tinggi, tekanan dalam boiler tinggi, artinya maksudnya tekanan dalam boiler itu kan artinya tekanan uap itu, ya, tekanan uap yang tinggi, tapi ketika masuk ke turbin itu eh, apa ya? Uap itu akan semakin banyak eh, lebih cepat menjadi cair kembali gitu ya. Jadi sangat sangat cepat untuk cair kembali. Jadi sebelum keluar di turbin dia itu sudah sebagian uap itu sudah menjadi cairan. Nah, ini yang harus dihindari karena yang namanya turbin uap yang kita perlukan adalah uap gitu ya. Nah, oleh karena itu caranya bagaimana agar eh, uap yang masih tekanan yang masih tinggi itu agar tidak mencair dulu selama di ekspansi. Nah, oleh karena itu caranya atau solusinya itu dipanaskan dulu gitu ya. Makanya dipakailah dua turbin yang memiliki tekanan yang berbeda gitu ya. Tekanan pertama ini misal katakanlah sangat tinggi gitu ya, masuk ke turbin pertama. Nah, tekanan uap ini masih sangat tinggi, hanya saja dia itu sudah mau mau mencapai kondisi cairan gitu ya. Nah, untuk memanfaatkan tekanan yang masih tinggi ini, maka dipanaskan ulang di pemanas gitu ya. Dipanaskan ulang di pemanas dengan tekanan yang sama gitu ya. Baru masuk ke turbin bertekanan rendah. Nah, setelah masuk ke turbin tekanan rendah baru masuk kembali ke kondensor karena setelah ini tekanannya itu sudah turun gitu ya, tentu saja bisa dimanfaatkan lagi gitu lah. Dan secara teoritisnya pun bahwa ketika menambah turbin itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 turbin, semakin banyak turbin itu secara teoritis memang akan meningkatkan efisiensi gitu ya. Hanya saja selain efisiensi yang perlu dipikirkan adalah worth it nggak penambahan turbin itu dengan peningkatan efisiensi. Jadi kalau ternyata biaya penambahan turbin itu lebih mahal ketimbang efisiensi yang didapatkan, ya ngapain? Memang efisiensinya akan lebih tinggi, tapi biaya pembuatan turbinnya itu kan lebih lebih mahal. Lebih baik menggunakan dua saja gitu ya. Sekali lagi bahwa secara teoritis ketika kita menambah jumlah turbin maka akan meningkatkan efisiensi siklus. Nah, itu adalah konsep dari eh, turbin siklus turbin uap dengan pemanasan ulang gitu ya. Jadi maksudnya pemanasan ulang, dipanaskan kembali uap itu. Dipanaskan kembali kemudian baru diekspansi ke turbin yang memiliki tekanan yang lebih lebih rendah. Nah,
Baik, saya kira konsepnya sudah bisa ditangkap ya, semoga bisa ditangkap. Nah, nah ini adalah salah satu contoh soal, contoh permasalahan dalam siklus turbin uap. Jadi pembangkit listrik tenaga uap dengan pemanasan ulang, uap memasuki turbin tekanan tinggi pada 15 megapascal dan 600 derajat Celcius dan dikondensasikan di kondensor pada tekanan 10 kilopascal. Jika kadar air uap pada keluaran turbin tekanan rendah adalah 10,4%, tentukan A, tekanan di mana uap dipanaskan kembali, dan B, efisiensi termal siklus. Kemudian asumsikan uap dipanaskan kembali ke suhu masuk turbin tekanan tinggi. Nah, maksudnya poin terakhir ini adalah bahwa bisa saja di beberapa kasus itu tidak seperti ini. Nah, kalau ini kan sama seperti di gambar gitu ya. Jadi temperatur titik 3 itu sama dengan temperatur titik 5. Jadi bisa saja mungkin di kasus-kasus tertentu bahwa temperatur pemanasan ulang itu tidak sama dengan temperatur titik 3 gitu ya. Oke, baik kita akan memulainya dengan menuliskan data yang kita ketahui dari soal. Jadi kalau kita mengerti konsepnya, maka kita akan gampang mengerjakan soalnya. Yang pertama adalah dikatakan di sini uap memasuki turbin tekanan tinggi pada 15 megapascal dan 600. Jadi diketahui pressure dan temperatur pada inlet turbin tekanan tinggi. Artinya inlet turbin itu kan di posisi 3 ya, di posisi 3. Jadi inletnya di sini. Kalau di skematik diagramnya itu kan di sini berarti ya. Nah, berarti di sini diketahui P3 dan P3. Jadi menurut datanya ada P3 itu sebesar 15 megapascal. Kemudian ada T3 itu sebesar 600 derajat Celcius. Nah, kemudian dikondensasi di kondensor pada tekanan 10 kilopascal, tekanan di dalam kondensor. Artinya proses kondensor itu kan harus diingat bahwa tekanan konstan. Jadi selama berada di kondensor itu inlet outletnya adalah tekanan konstan. Artinya dengan mengetahui itu bahwa P6 itu akan sama dengan P1 kan begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah data lain dari soal itu diketahui bahwa kadar air uap pada keluaran turbin tekanan rendah adalah 10,4%. Jadi turbin tekanan rendah berarti di titik 6. Jadi kita diberitahu bahwa uap itu memiliki kandungan air gitu. Artinya kualitas uapnya dikurangi 100 dikurangi dengan 10,4 ini berarti 98,6. Berarti kalau X6 itu adalah 89 ya, 6 atau 0,896. Itu adalah kualitas uapnya. Jadi maksudnya kandungan uapnya mungkin sekitar di sini ya, sesuai dengan gambarnya itu. Jadi kalau di sini artinya kan kondisinya uap jenuh ya. Uap jenuh berarti kandungan uapnya 100% gitu, atau kan kadar airnya 0. Nah, sementara di sini kan ada kadar airnya berarti. Nah, kadar airnya itu sekitar sedikit. Itu ini diberitahukan bahwa 10,4%. Nah, kemudian setelah data kita dari soal itu kita disuruh atau diminta untuk menemukan nomor A itu tekanan di mana uap dipanaskan. Nah, ini pemahaman konsepnya, tekanan di mana uap dipanas kembalikan. Jadi uap dipanas kembalikan itu kan maksudnya dari sini ke sini. Tapi ingat bahwa proses 4 ke 5 itu kan tekanan konstan. Berarti yang ditanya ini salah satunya gitu ya, di P4 atau P5 gitu ya. Yang ditanya itu adalah P4 atau P5 gitu. Berapa nilainya?
Nah, kemudian selanjutnya itu nomor B, itu yang ditanyakan adalah efisiensi termal siklus. Nah, efisiensi termal siklus itu kan kita tahu bahwa 1 min, saya tulis. Oke, efisiensi termal itu sama dengan 1 min Q out per Q in. Nah, kan begitu. Nah, saya tulis saja di atas ini ya. Jadi Q out dan Q in kan perlu diketahui dulu kalau mau cari efisiensi termal. Nah, Q out itu kan dari sini kan bisa kita ketahui bahwa Q out itu sama dengan H6 min H1. Sementara Q in-nya itu adalah dia ada 2 kali masukan ini. Ada H4 min H3 ya. Nah, kemudian pemanasan ulang ini kan Q-in juga. Jadi berarti dia itu ditambah dengan, saya tulis di bawah, H5, maaf, sorry. Maaf. Bukan H4 ya, itu kan yang lebih besar ya. H3 min H4 gitu ya. Kemudian ditambah H5 min H6. H5 min H6. Nah, itu kan rumus dasarnya. Rumus dasar untuk mencari nilai efisiensi termal gitu. Astaga, maaf, salah. Ini untuk mencari W-net ya. Maaf, ini salah ini. Salah. Oke, saya ulang H1, sorry. Saya ulang key out, kan? Key out itu sama dengan key out H6 min H1, H6 min H1. Kalau ini yang benar kalau tidak salah. Kemudian key in. Nah, key in ini key in kan adalah penambahan panas. Penambahan panas pertama itu kan terjadi pada 2 ke 3 gitu ya, boilernya. H3 min H2. H3 min H2. Kemudian ditambah dengan key in yang kedua. Yang kedua itu kan tentu saja panas ini gitu ya. Berarti H4 min H5 min H4. Oke. Nah, artinya apa yang bisa kita simpulkan bahwa untuk menemukan efisiensi termal kita itu perlu mengetahui entalpi seluruh titik dari titik 1, 6, 2, 3, 4, 5. Jadi seluruh titik harus kita tentukan entalpi terlebih dahulu. Nah, itu adalah caranya. Nah, begitupun dengan nomor A, nanti secara otomatis nanti akan kita ketahui juga kalau kita mengetahui seluruh entalpi dari titik 1 sampai titik 6. Nah, gampangnya kalau dalam analisis siklus termodinamika itu adalah kita mencari seluruh titik dulu gitu ya, sebelum menjawab soal gitu ya, sebelum menjawab A, B. Nah, pertama kita mulai dari titik 1. Kita mulai dari titik 1. Oke. Titik 1, apa yang kita ketahui dari titik 1 adalah P6 sama dengan P1. Berarti T1 itu sama dengan P1 sama dengan 10 kilopascal. Nah, kemudian selanjutnya kondisinya apa? Kondisinya dia ini adalah cairan jenuh. Jadi sebelum masuk ke pompa, di inlet pompa itu kondisinya cairan jenuh. Nah, di tabel itu langsung bisa kita ketemu. Nah, ini cari nilai entalpi dengan nilai pressure 10 kilopascal. Jadi berapa entalpinya ketika
pressure-nya 10 kilo Pascal. Maka kita tulis H1 sama dengan berapa. Ya, oke, saya contohkan sekali untuk melihat tabelnya ya. Saya contohkan. Bentar, saya buka dulu tabelnya. Nah, ini dia. Saya sudah buka tabelnya karena tadi itu kan kondisinya cairan jenuh gitu ya, saturated water. Kemudian yang diberitahukan adalah tekanan, atau dari data di soal yang kita diberitahu adalah tekanan, bukan pressure ya, bukan temperatur ya. Nah, maka kita buka tabel pressure. Nah, tabel pressure 10, maka di sini kita mendapatkan nilai, kita akan cari nilai entalpi dan volume spesifiknya gitu ya. Nah, entalpi, nah ini dia. Entalpi pada kondisi dia cair, karena kondisinya adalah cair. Itu 191,8. Jadi kira-kira seperti itu untuk mencari tabelnya. Nah, saya kembali ke PPT. Kembali dulu ke PPT. Baik, saya kembali ke PPT. Nah, H1-nya tadi kan kita sudah lihat di tabel ya. Nah, di tabel kita peroleh nilainya adalah 191,81 kilojoule per kilogram. 21-nya. Nah, sekali lagi bahwa apa yang ingin kita cari adalah menentukan entalpi di setiap titik gitu ya. Nah, tapi ada data lagi yang harus kita ambil dari tabel di titik 1 itu, yaitu volume spesifik. Nah, data ini nanti V1 ini nanti akan kita gunakan untuk mencari kerja pompa. Nanti kita akan lihat 191,8. Sementara volume spesifiknya adalah 0,00101 meter kubik per kilogram ya. Meter kubik per kilogram. Nah, selanjutnya ini kan sudah kita tahu nih kondisi di titik 1 entalpinya berapa. Berarti selanjutnya adalah titik 2. Titik 2 itu dari soal itu kan kita tahu bahwa dikatakan di sini tekanan uap masuk ke turbin tekanan tinggi gitu ya. Jadi di pada titik 3 itu adalah tekanannya 15 megapascal. Nah, tapi dengan informasi itu cukup untuk kita menentukan tekanan di titik 2 karena proses pemanasan dalam boiler itu terjadi pada tekanan yang konstan gitu ya. Artinya P3 itu akan sama dengan P2. Nah, berarti P2-nya adalah P2 adalah 15 megapascal. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari H2-nya, maka yang pertama yang harus kita cari adalah kerja pompa. Kerja pompa. Karena di tabel itu kan
yang ada tabel saturasi gitu ya, tabel cairan jenuh gitu. Nah, di sini itu kan kondisi setelah memasuki inlet pompa kan kondisi cairan itu kompres liquid gitu ya. Sementara di tabel itu nggak ada yang kompres liquid. Oleh karena itu, maka kita menggunakan cara lain. Nah, caranya adalah pertama kita eh, tentukan dulu kerja pompanya berapa. Kerja pompanya adalah V1 dikurang P2 min P1. Nah, V1-nya adalah ini 0,00101, sementara P2 adalah ini 15.000 berarti ya kalau dalam kilopascal. P1 itu adalah 10. Nah, dihitung berarti nanti didapatkan hasilnya silahkan dicek ulang 15,14 kilojoule per kilogram. Nah, sudah di titik 2 kita sudah temukan kerja pompa. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah entalpi di titik 2. Nah, dari ini kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus bahwa kerja pompa itu sama dengan H2 min H1. Artinya kalau kita mau cari H2 berarti kerja pompa ditambah dengan H1. Nah, kerja pompanya 15,14, H1-nya ini 191,81. Maka hasilnya diperoleh 206,95 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya adalah entalpi di titik 3. Entalpi di titik 3 di kondisi titik 3 itu kan kita sudah tahu bahwa setelah dia keluar dari boiler berarti kondisinya adalah uap yang dipanaskan ya. Jadi cukup gampang untuk mencari entalpinya karena data yang diberikan adalah sudah lengkap, yaitu pressure di titik 3 itu 15 megapascal. Kemudian temperaturnya juga itu adalah dari soal itu 600 derajat Celcius. Nah, dari dua ini tinggal langsung dibuka tabel superheated gitu ya. Tabel superheated nanti kan ketemu gitu ya. Jadi sekali lagi saya contohkan, kalau tadi kita buka tabel saturasi, saturated water atau cairan jenuh. Sekarang kita buka tabel uap panas gitu ya, atau superheated. Mana tabelnya? Nah, ini dia superheated. Nah, yang paling pertama adalah cari yang sesuai dengan data itu adalah pada tekanan 15 megapascal. Nah, ini dia. Tekanan 15 megapascal, temperatur 600 derajat Celcius. Maka didapat entalpinya di sini adalah 3583,1. Seperti itu. Saya kembali ke PPT. Ya. Nah, jadi dari tabel kita peroleh bahwa H3 itu akan sama dengan 3583,1 kilojoule per kilogram. H3. Kemudian kita butuh data S3 di sini, jadi data entropi ya. Sebenarnya untuk pengerjaan efisiensi termal tadi kan kita tidak butuh sebenarnya entropi, tapi kita butuh data entropi di titik 3 ini adalah untuk menentukan nanti kondisi di titik 4 gitu ya. Nah, kita dari tabel juga ini diperoleh bahwa entropi di titik 3 itu nilainya 6,6796 kilojoule per kilogram. H3. Berarti selanjutnya adalah titik 4 gitu ya. Ini titik 3. Selanjutnya adalah titik 4. Saya buka slide baru saja ya. Titik 4.
Di titik 4, apa saja yang kita ketahui? Titik 4 P3. Nah, ini yang ditanya ternyata bahwa titik 4 itu sama sekali belum ada datanya. Ya. Di titik 4 baik pressure, kemudian temperatur itu belum diketahui gitu ya. Begitupun di titik 5 pressure dan eh, temperaturnya juga belum diketahui gitu ya di titik 4 dan titik 5. Nah, oleh karena itu kita akan skip dulu untuk titik 4 dan titik 5, kita ke titik 6. Kita ke titik 6. Nah, di titik 6 yang kita ketahui tentu saja dari soal tadi itu P1 sama dengan P6. Nilainya adalah P6 sama dengan 10 kilo Pascal. Kemudian kualitas uap di titik 6 juga diketahui yaitu 0,896. Kemudian nah itu saja. Nah, berdasarkan data ini kita akan mencari entalpi. Kita akan mencari entalpi. Entalpi itu adalah H6 karena ini titik 6 itu sama dengan HF ditambah X dikali HFG gitu ya. HFG. X dikali dengan HFG. Nah, dari mana data HF dan HFG ini? Itu dapatkan dari tabel berdasarkan pressure. Tadi kan sudah dicontohkan, jadi dibuka tabel pressure water, tabel saturasi, tabel saturated water gitu ya. Nah, buka pada saat dia tekanan 10 itu berapa nilai HF dan HFG-nya. Nah, setelah ketemu dari tabel maka masukkan di sini. Nah, kalau nanti silakan cek lagi HF-nya itu adalah sebesar 191,81 ditambah 0 X-nya 0,896 dikali dengan HFG-nya. HFG-nya adalah 2392,1. Nah, nanti kan ketemu hasilnya. H6 itu nilainya 233,235,1 kilojoule per kilogram. Nah, itu nilai H6-nya. Nah, sebenarnya sekali lagi bahwa yang kita cari adalah H6 di seluruh titik itu. Tapi ada beberapa titik yang perlu kita cari kita ambil nilainya selain H6, yaitu nilai entropi gitu ya. Tentu dari tabel juga gitu ya. S6 atau entropinya itu bisa dicari berdasarkan nilai SF plus X kali SFG. Nah, ini dapatkan juga dari tabel berdasarkan P6 10 kilo Pascal. Nanti setelah dapat dari tabel HF-nya adalah 0,6492 ditambah dengan 0,896 nilai X-nya, kemudian nilai SFG-nya itu adalah 7,4996. 7,4996. Nanti silakan dicek lagi hasilnya. Setelah dihitung maka nanti akan didapat bahwa entropinya adalah 7,3688 kilojoule per kilogram. H6, S6 sudah kita dapatkan. Nah, kemudian tadi kita melewatkan titik 4 dan titik 5 karena tidak ada data yang
diketahui. Nah, sekarang kita akan mencari titik 5 berdasarkan kondisi di titik 6 karena satu-satunya apa ya yang berhubungan langsung dengan titik 5 itu adalah titik 6. Sementara titik 4 juga belum diketahui. Nah, oleh karena itu untuk mencari kondisi di titik 5 itu kita gunakan data di titik 6. Nah, apa prosesnya? Proses dari 5 ke 6 itu ada prosesnya adalah ekspansi dalam turbin gitu ya. Ekspansi isentropik gitu ya. Jadi entropinya konstan gitu ya, tidak berubah. Artinya di sini secara matematis kita bisa menulis bahwa proses 5 ke 6, saya tulis saja, proses 5 ke 6 itu adalah S6 atau S5 sama dengan S6. Nah, berdasarkan pengetahuan kita tentang proses yang terjadi dalam turbin itu adalah isentropik, maka selanjutnya kita bisa menentukan kondisi di titik 5 berdasarkan hal ini. Jadi S5 berarti itu sama dengan 7,3688 kilojoule per kilogram. Itu nilai S5-nya. Nah, kemudian satu hal lagi yang kita diberitahu di titik 5 yang kita tidak ketahui di titik 4. Kenapa kita mengerjakan dulu titik 5 gitu ya. Nah, di titik 5 itu kalau diperhatikan di soalnya itu kan diberitahu bahwa uap dipanaskan kembali ke suhu masuk turbin gitu ya. Ternyata titik 5 itu sama dengan suhu ketika masuk turbin tekanan tinggi, artinya T3 itu akan sama dengan T5. Berarti T5-nya itu adalah 500 maaf. T5-nya adalah 600 derajat Celcius. 600 derajat Celcius. Nah, berdasarkan ini karena sekali lagi bahwa kondisinya ini kan setelah dipanaskan kembali ya, ini kondisinya adalah uap panas. Ini yang dibuka adalah tabel superheated. Nah, cari pada temperatur 600 derajat Celcius dan pada ini temperatur 600 derajat Celcius dan entropi 7,3688. Nah, berapa nilai pressure-nya? Nah, dari tabel itu ternyata didapatkan pressure-nya atau pressure di titik 5 itu sama dengan 4 megapascal. Kemudian H5-nya juga sama dari tabel itu akan diperoleh 367,4,9 kilojoule per kilogram. P5H5. Berarti yang terakhir adalah titik 4. Titik 4. Oke, ini titik 5 ya. Titik 5. Nah, di titik 4 itu sudah kita ketahui bahwa dia itu proses dari 4 ke 5 itu adalah hanya pemanasan ulang, kemudian tekanan konstan, berarti kondisinya P4 itu sama dengan P5, berarti P4 sama dengan 4 megapascal. Kemudian temperaturnya kita tidak ditanyakan temperatur, tapi yang jelas bahwa proses 3 ke 4 juga itu adalah ekspansi isentropik, berarti S3 itu sama dengan S4. Nah, kita lihat nilai S3-nya. S3-nya 6,6796. Jadi S4 itu sama dengan berapa tadi? 6,6796. 6,6796 tropi satuannya kilojoule berapa ya?
kilojoule kilogram Kelvin kalau tidak salah ya. Bukan kilojoule per kilogram saja, kilojoule per kilogram Kelvin gitu ya. Nah, sama ini satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini juga sini kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, P4 sudah diketahui, S4 sudah diketahui, berarti berdasarkan data ini sekali lagi kondisinya itu di dalam setelah setelah diekspansi pada turbin bertekanan tinggi itu adalah kondisinya masih dalam uap gitu ya, tidak diekspansi secara seluruhnya gitu ya. Jadi diekspansi sampai dia itu kondisinya masih uap ya. Maka yang dilihat itu adalah tabel superheated. Nah, di tabel superheated temukan nilai hanya H4 itu berapa berdasarkan nilai ini. Nah, H4-nya itu adalah 3155 kilojoule per kilogram. Sudah, nah, semua titik sudah kita ketahui. Berarti tinggal menyelesaikan pertanyaan dalam soal. Pertanyaan dalam soal itu adalah A tadi adalah tekanan di titik 4. Nah, tekanan di titik 4 atau titik 5, P4, P5 tadi kan sudah kita ketemu bahwa tekanannya 4 megapascal. Kemudian nomor B. Nomor B itu efisiensi. Tadi kita harus cari dulu key in dulu lah. Key in. Key in-nya adalah H3 min H2. H3 min H2 ditambah dengan H5 min H4. Jadi tinggal masukkan tadi nilai-nilai H3. H3-nya, H2-nya ini, kemudian H3-nya ini, kemudian H4-nya sekian, H5-nya sekian. Jadi tinggal dimasukkan H3 itu adalah, coba cek dulu, H335. Nanti coba dicek lagi nilainya 358. 3,1 dikurang H2 206,95 ditambah dengan 3674,9 dikurang 3155. Nah, ini diperoleh hasilnya setelah dihitung 3896,1 kilojoule per kilogram. Nah, sementara Q-out-nya itu terjadi di kondensor. Terjadi di kondensor berarti proses 1 dan 6 ya. Jadi H6 min H1. Tinggal masukkan nilai H6-nya 23335,1 dikurang 191,81. Nah, jadi didapatkan hasilnya itu adalah 2143 ya. 143,3 kilojoule per kilogram. Nah, terakhir itu adalah efisiensi seperti yang ditanyakan di soal. Efisiensi termalnya 1 min Q-out-nya. Q-out-nya ini 2143,3 per Q-in. Q-in-nya 3896,1. Maka dapat hasilnya sekitar, nanti dicek lagi dengan kalkulator sendiri, 0,45 atau 45%. Itu nilai
akhir dari efisiensi thermal ya yang ditanyakan di soal. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai di sini video kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan itu silakan diajukan di kolom komentar atau di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.